1. Pancasila merupakan ideologi terbuka, maksudnya adalah A. Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. B. Ideologi yang tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. C. Ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya dipaksakan dari luar. D. Ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya diambil dari luar. Jawaban yang benar adalah A. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. 2. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai sifat objektif dan subjektif. Bukti bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif adalah A. Pancasila digunakan sebagai landasan konstitusional negara. B. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. C. Pancasila digunakan sebagai lambang hati nurani bangsa Indonesia. D. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya, 1. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam. 2. Menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. 3. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pernyataan tersebut merupakan makna dari salah satu dimensi yang terkandung dalam Pancasila, yaitu dimensi A. Idealistis, B. Normatif, C. Realistis, D. Fanatisme. Jawaban yang benar adalah C. Dimensi realistis mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. 4. Nilai-nilai Pancasila mendasari semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sifatnya sangat fundamental. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa substansi nilai Pancasila terdapat pada tingkatan sebagai A. Nilai instruksional, B. Nilai instrumental, C. Nilai praksis, D. Nilai dasar. Jawaban yang benar adalah D. Substansi nilai Pancasila terdapat pada tingkatan sebagai nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam bidang ekonomi, tertuang dalam UUD NRI tahun 1945. Pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal A27, B30, C33, D34. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. 6. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tidak mendapatkan jalan yang mulus. Terjadi banyak pemberontakan yang berusaha untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga berdampak pada terpecahnya persatuan bangsa.
Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerja sama untuk mempertahankan Pancasila. Berbagai pemberontakan itu seperti pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan DITII, dan pemberontakan APRA. 7. Jelaskan latar belakang pemberontakan DITII dan RMS di Indonesia. Latar belakang pemberontakan DITI adalah karena kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville dan ingin membentuk negara Islam. Latar belakang RMS adalah ingin mempertahankan bentuk negara Federasi NIT dan enggan bergabung dengan NKRI. 8. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tidak dilakukan secara murni dan konsekuen. Hal itu karena penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dianggap terdapat berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah Orde Baru berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. 9. Jelaskan tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi. Tantangan dalam penerapan Pancasila masa reformasi adalah kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, dan sebagainya, rasa persatuan dan kesatuan antar warga bangsa, serta tantangan terhadap perkembangan dunia yang begitu sangat cepat dan mendasar. 10. Jelaskan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Karena telah ditetapkan sebagai dasar negara, maka segala tatanan kehidupan masyarakat harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebab dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Dengan demikian, artinya selain jadi dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman hidup yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjaga falsafah bangsa. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.